sampai wafat, jangan niat belajar sampai pinter, tapi belajarlah sampai diri Anda menjadi orang yang manfaat buat orang banyak. Jangan lupa malam Jumat untuk selalu bersalawat, istighfar, dan perbanyak untuk memperbaiki diri ketimbang harus mencari kesalahan orang lain. Semangat buat teman-teman semuanya. Oke. Selamat malam Pak Doni. Doni, oh Doni, abangku Doni, sehat abangku Doni. Udah, sudah. Nah, tolong tas kecil ada. Gimana Bang Gula? Kita gas nggak nih? Gas. Gaspol. Oh, gaspol katanya Ustaz Hanafi. Kemana mau digas? Macam mana mau digas ini sama Bang Gula? Secara ini masalahnya kabelnya putus di sini. Wah, Gak apa-apa. Gas aja, gaspol. Oke. Apa yang mau di ini Bang Gula, kira-kira apa yang mau didiskusikan baiknya? Saya tawarkan dahulu. Kan di awal saya tanya Ustaz Hanafi. Ya. Saya ada 3 pertanyaan. Oke. Buat Bang Gula. Pertanyaan saya yang pertama itu, menurut Bang Gula, Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Anak Tuhan atau bukan? Tuhan. Berapa pertanyaan saya? 3. Berapa Tuhannya Pak Gula? 1. Itu prolog dari saya. Tapi tadi Iya. Ustadz Hanafi di bawah tadi sudah mendengarkan toh? Apa? Saya baru masuk. Cemana? Saya klik itu langsung saya naiknya ini di sini. Ya pasti di bawah lah tadi kan. Enggak, saya kebetulan tadi kan sempat tahlilan dulu, baca-baca kalau malam Jumat itu. Enggak lama saya klik di posisi yang kemarin tentang masalah undangan. Ini sempat masuk dengan akun yang nomor 1. Nah, ini pakai akun yang nomor 2. Salah masuk tadi saya sempat. Jadi belum sempat apa perbincangan yang abangku obrolkan. Itu. Kalau mengenai masalah ketuhanan ya tentu saya selalu mengatakan ke sahabat-sahabat saya, apapun keimanan, keyakinan Anda mau menyembah sendal jepit Anda, mau menyembah kancing baju Anda, bahkan ban dalam Anda sembah jadi Tuhan, saya tidak ada masalah. Itu. Cuman kan kita ini masuk di komal, apalagi komal ini untuk lintas ya, lintas agama, ya untuk didiskusikan dengan baik dan benar, kan gitu. Kasihan orang tua sudah menyekolahkan kita, bisa baca, bisa tulis, kan tujuan orang tua itu supaya kita tidak dibohongi, kan gitu. Maka bagi saya untuk teman-teman Muslim, Buddha, Hindu, bahkan yang Kristen, baca kitab suci Anda. Jangan cuman bacanya cuman pada saat ke gereja, yang baca ngikutin gereja aja gitu. Baca semuanya tuh kitab suci Anda tuh. Bukankah pada saat Anda membaca kitab suci Anda itu mendapat pahala? Sama kan? Ganjaran kan? Tapi begini Pak, begini. Jangan Pak pakai Ustadz. begini. Kalau ngobrol sama saya jangan ada begininya. Lanjut aja. Maksudnya saya menyambung dari yang Iya. Ustadz Hanafi bilang kan. Takutnya saya ketularan jadi begini juga saya nantinya. Nggak ada masalah toh. Nggak ada masalah bagi teman-teman yang bukan Islam. Tapi kenyataannya justru dari teman-teman abang masalah bagi kita Kristen gitu loh. Maksudnya masalahnya itu kenapa kekristenan itu nggak bisa tenang gitu loh dalam ibadah ataupun dalam peribadatan itu selalu dilarang-larang. Itu gimana itu Bang? Itu menurut pandangan abang itu? Maksudnya yang dilarang-larang mungkin ini kali ada SKB 3 menteri. Mana ada orang ibadah kok dilarang-larang?
Di Indonesia itu kan ada undang-undang. Nah, undang-undang yang ada di Indonesia kan sudah tercantum. Mau bangun rumah ibadah, mau melaksanakan apapun kan ada aturannya. Negara kita ini kan negara hukum. Macam mana ada orang mau ibadah kok dilarang? Iya, Hah? itu kan banyak. Itu kan viral. Itu kan banyak di banyak tempat itu. Nah, di Indonesia itu sangat luar biasa, Bangku. Kita tinggal di Indonesia ini, surga ini di muka bumi ini di Indonesia ini. Coba kalau di luar negeri semua itu, mau ngapa-ngapain itu, waduh, nggak bisa, gitu loh, nggak bisa sembarangan. Di luar negeri itu, justru di luar negeri itu nggak sembrono kayak di Indonesia, Bang. Ya justru saya bilang hidup di Indonesia, kalian yang minoritas tuh aman di sini. Oh, bukan, justru malah kalau kita yang di mayoritas itu justru malah kita yang nggak aman. Mana ada? Kalau kamu hidup ada di mana? Kasus, Di mana? Di kayak Palestina? kemarin aja, Apa Bang. mana? Mau di Yahudi? Diludahinnya kau di sana. Macam mana kau? Kau ibadah aja diludahi di sana. Ngadi-ngadi kau. Begini Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi ini kayak hidup di zaman Siti Nurbaya aja. Coba lihat aja yang di Gorontalo di mana-mana. Itu kan Sejak kapan saya hidup di Siti Nurbaya? Emang saya pernah nikahin anaknya orang cantik gitu? Ngadi-ngadi kau. Iya, Tambah-tambah kenapa ceritanya. aku bilang Ustadz Hanafi ini hidup di zaman Siti Nurbaya Enggak usah di zaman Siti Nurbaya. Hari ini kalaupun toh di zaman Siti Nurbaya banyak perempuan yang niat mau nikah sama aku. Ah, kau ngadi-ngadi kau. Pede kali kau aku hidup di zaman Siti Nurbaya yang dijodohkan. Hari ini pun banyak wanita-wanita niat mau nikah sama aku. Cuman akunya aja mikir 2 kali, di belakangku ada biniku. Oh, jadi Ustadz punya istri berapa ini, Ustadz? Ya 1 lah. Masa iya aku pengen punya istri 20? Tapi bisa ya sekali dalam satu rumah itu bisa 3 istri ya. Cemana orang punya 1 aja aku lagi mikirin ini. Seperti kiamat ini terjadi. Iya kan, maksudnya kan kalau contohnya kalau di Assalamualaikum Islam kan diizinkan poliandri kan, poligami kan, poliandri atau poligami? Poliandri itu perempuan punya laki banyak, poligami itu laki punya bini banyak. Kau aja mau kosakata aja kau belibet kau. Poligami. Iya. Sebelum kau ngomong, lo kau itu dulu apa maksudnya namanya poliandri itu perempuan punya laki banyak. Maksudnya kenapa? Begini Bang, kan tadi kan katanya ya bolehlah Bang bertanya dikasih kesempatan. Toh, nah ini saya sudah bertanya ini. Apa? Nanya poligami. Maksudnya kenapa kok bisa kawinnya itu banyak sekali, Ustadz? Oh, kenapa kok kawin itu banyak sekali? Yo, maksudnya kan Gini, istrinya abangku. masih hidup. Kalau begini kan, kalau yang menurut yang kita lihat bahwa walaupun istrinya masih hidup, tapi kalau dia mau kawin berapa aja jadi aja. Yang penting dia mampu kan? Terus Betul nanti nggak saya itu? boleh ngomong kan? Saya boleh ngomong. Silahkan abangku bernarasi bukan nanya kan? Iya, maksudnya tunggu dulu saya Silakan. Saya persilahkan. Jadi, saya nggak pernah mau lanjut. Pertanyaan saya itu dosa nggak itu, Bang? Apaan dosa? Orang nikah kok dosa? Yang dosa itu kalau berzina. Berarti dosa itu hanya berzina. Kalau menikah sampai 3 itu kalau istrinya masih hidup, kalau istrinya kecewa atau istrinya sakit hati, apakah itu bukan dosa? Abangku, pertama saya jelaskan. Di dalam hukum, kalau di Islam itu namanya fikih. Fikih itu namanya hukum, abangku. Ya. Pernikahan itu ada 5 hukumnya. Ya, lihat kondisi dan situasi. Pertama hukumnya tuh ibahah atau mubah. Boleh nikah, boleh tidak. Abang Gula mau nikah, silahkan. Nih kalau umpama hukum Islam. Kalau Bang Gula orang Islam umpama. Boleh nikah, boleh juga nggak nikah, silahkan.
Karena hukum asalnya itu ibahah, mubah. Boleh nikah, boleh tidak. Berubah nih nanti nih jadi sunnah. Sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa abangku. Itu sunnah namanya. Ya. Kalau dia mampu secara ekonomi, ya, si laki-lakinya mampu bisa cari makan, gaji cukup, ya kan, dan sudah mumpuni lah gitu kan, maka ketika dia itu nikah sunnah tuh, kalau dia nikah dapat pahala, dapat ganjaran, karena dia mampu, ya, menafkahi dirinya dan orang lain tuh mampu tuh. Berarti kalau Pahala nikah atau bonus? pahala, dapat pahala, gitu, ya sunnah tuh. Nah, berubah nih abangku, Bang Gula, berubah lagi jadi wajib. Kalau gimana? Si laki-lakinya mampu secara ekonomi, perempuannya juga lagi kerja juga di pabrik, tiba-tiba dia udah kenal nih, udah saling jatuh cinta. Kawin sudah. Ntar dulu, daripada nanti dia telepon-teleponan jatuhnya jadi nanti zina mata, zina kuping, zina hati, daripada nanti itu melanggar aturan agama, telepon dengan bahasa ngomong QQ, video callan, akhirnya jadi maksiat, maka nikah jatuhnya wajib. Jadi berapa saja, yang penting dia sanggup. Nanti dulu, ini bab nikahnya dulu, bukan bab poligaminya. Pelan-pelan. Nah, sebentar dulu Bang. Itu Jadi termasuk termasuk hukum nanti atau- poligami. Termasuk nanti Maksudnya- poligami. Pokoknya nikah, hukum tuh ada 5 abangku. Pertama tadi mubah tuh boleh nikah, boleh tidak. Kedua jatuhnya sunnah kalau dia mampu secara ekonomi. Ketiga itu jatuhnya wajib. Kalau dia khawatir terjadi perzinahan, daripada zina mending nikah. Nah itu kalau untuk menikah itu bagian dari hukum atau itu bagian daripada kita melakukan sunnah. Makanya sunnah dengerin dulu abangku supaya abangku paham. Tadi udah saya jelaskan arti sunnah. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa, itu sunnah. Jadi kalau dia mampu secara ekonomi, udah bisa cari uang, maka dia nikah tuh sunnah hukumnya. Gitu abangku. Jatuhnya jadi wajib. Kalau nih laki-laki sudah kenal sama perempuan, perempuan juga jatuh cinta sama dia, sama-sama mampu dua-duanya, daripada nanti terjadi perzinahan, khawatir terjadi perzinahan, maka jatuhnya wajib menikah. Tuh berubah tuh yang ketiga. Berubah nih lagi nanti yang keempat, jadi makruh. Nikah itu hukumnya dibenci sama Tuhan. Kalau kenapa? Kalau dia tidak mampu secara ekonomi, dia buat makan nyari duit aja sendiri susah. Buat makan aja dia susah bangku. Dia coba-coba nikah, anak orang dibawa berjadiin istri sama dia. Nah ini posisinya jadi makruh, dibenci. Buat makan susah kalau nggak malah ngajak anak orang untuk nikah. Orang dia aja nggak sanggup secara ekonomi. Itu abangku. Terakhir hukumnya jadi haram menikah. Menikah tuh hukumnya jadi haram. Kalau dia tujuan nikahnya dengan pasangan untuk disakitin, nikah dijadiin sansak, dipukulin, ya segala macem, disakitin perasaannya, itu jatuhnya jadi posisi hukumnya jadi haram, berdosa nikah itu. Seperti itu Bang Gula, oke? Itu namanya sudut pandang hukum abangku. Oke. Berarti kalau bicara tentang Islam itu kan, di dalam Islam kan ada yang namanya makrifat sama syariat. Nah, bicara tentang syariat, berarti tidak lebih kepada syariat, tidak makrifat. Berarti apa sih abangku yang di antaranya itu sudah kontradiksi itu. Oke, gini abangku. Abangku tahu nggak tentang namanya syariat, namanya posisi thariqah, namanya hakikat, namanya makrifat. Abangku harus tahu, syariat itu abangku mengajarkan kita untuk membenahi diri. Itu syariat. Nah, sebentar. Dengarkan dulu. Saya jelaskan semuanya sampai kelar. Syariat dulu. Dengarkan dulu abangku, ketika nanti saya jelaskan semuanya, baru nanti abangku tinggal gitu loh, supaya abangku tahu apa itu syariat, apa itu thariqah, apa itu hakikat, apa itu ma'rifat. Syariat itu mengajarkan kita untuk membenahi diri.
Thariqah atau tirakat atau tarikat itu mengajarkan kita untuk mampu menguasai diri. Hakikat itu mengajarkan kita untuk berserah diri. Dan ma'rifat itu mengajarkan kita untuk mengenali diri yang sejati. Oke? Nah, syariat itu dikerjakan oleh tubuh abaku. Thariqah, tirakat, tarekat itu dikerjakan oleh hati. Hakikat itu dikerjakan oleh jiwa, dan ma'rifat itu dikerjakan oleh rasa. Oke? Nih, orang yang sudah berada, kalau orang yang hanya berada di makom syariat, maka dia hanya akan menyembah kekosongan. Orang yang sudah berada di makom thariqah, maka dia akan mengenali siapa yang dia sembah. Orang yang sudah berada di makom hakikat, maka dia akan sampai pada apa yang dia sembah. Sedangkan orang yang sudah berada di makom ma'rifat, maka sudah tidak ada lagi yang menghalangi antara yang menyembah dan yang disembah. Oke abangku? Jadi kalaulah abangku saya kasih analogi, abangku main ke satu tempat rumah nih, main ke rumah, tiba-tiba di dalam rumahnya ada kulkas. Dalam kulkasnya ada makanan-makanan, buah-buahan, segala macam. Dia nanya, gimana cara makan buah-buahan ini? Oke? Dikasih tahu cara makannya begini, segala macam. Oke, dia udah tahu. Pertanyaannya nih, ketika dia posisinya ada di dalam rumah ini, dia tahu nggak yang punya rumah itu siapa? Jangan-jangan dia nggak tahu yang punya rumah itu dia, dan jangan-jangan dia nggak tahu dan nggak merasa bahwa rumah itu ada yang punya. Sama ketika kita ada di dunia ini, sering kita melakukan apapun, aktivitas apapun, tapi kita tidak mengenal siapakah yang menciptakan alam antariksa ini. Harusnya kita mengenal dahulu siapa pemilik alam antariksa, bahkan pemilik jasad ruh ini punya siapa kita ini. Ketika kita sudah mengenal diri kita, bahwa kita ini ada yang menciptakan, itulah posisinya kita, namanya ma'rifatullah namanya. Clear sampai sini? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Seperti itu abangku. Bang Gula monitor. Oh pakai pas. Oke, Bang Nenggolan, selamat jadi malam. maksud saya begini, bagaimana seseorang Islam atau Muslim dia memenuhi satu kriteria atau standar dalam pencapaian yang namanya hakikat sama makrifat dan sebagainya dan lain-lain itu. Sementara dia masih memiliki, misalnya dia masih ingin kawin banyak, ya itu kan pengendalian diri yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya artinya bahwa penguasaan diri itu belum tidak dilakukan secara baik, sehingga itu hanya sebuah menurut saya, ini pandangan saya. Kalau salah nggak apa-apa. Maksudnya Ya, kalau apa-apa, salah kan abangku kan nanya, ingin kita di sini tuh semuanya masih mau belajar abangku, Bang Gula. Jadi jangan takut salah, tapi saya minta tolong, mohon buat teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu, tolong jangan dipelintir-pelintir dan jangan menyampaikan sesuatu dusta. Iya, Gitu ya. maksudnya kan ini kan kita kan bicara Belajar, kita di sini berdasarkan semuanya versi. belajar abangku, kita Versi. belajar. Ya. Semuanya kita Yang lagi belajar mencari kebenaran, bukan pembenaran abangku. Oke? Ya, ini kan kesempatan saya kan bertanya kan. Silahkan Nah, abangku, jadi kalau maksudnya bisa saya dalam jawab. pengendalian penguasaan diri, nafsu, hawa nafsu itu kan artinya kan sudah bertentangan dengan syariat. Pengendalian nafsu bertentangan dengan bagaimana syariat. itu? Maksudnya Kalau apakah menikah, tidak dilema? kalau menikah bertentangan syariat Itu nggak kan abangku? dosa kan? Kalau menikah bertentangan syariat nggak abangku? Kalau menikah, menurut saya menikah lebih dari satu itu tidak benar menurut saya sih. Oh, menurut abangku nggak benar. Tapi kalau berzina benar gitu.
Kalau berzina juga tidak benar. Ya pasti yang menikah dua orang itu kan menikah 2 kali itu saja sudah tidak benar. Kalau kecuali istrinya sudah meninggal. Tapi kalau istrinya masih hidup, kalau dia nikah lagi ya itu dosa lah. Apalagi Abangku, berzina. dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 2, abangku. Saya bacakan ya. Wa a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'ulu. Di situ kalimatnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah. Pakai bahasa Indonesia saja. Ini lagi saya mau artiin abangku. Pakai bahasa Indonesia saja kan. Diam dulu Bang Gula, nikmatin aja penjelasannya, nanti kamu tanggepin Ya, gitu loh. maksudnya pakai bahasa Indonesia saja. Iya, nggak bisa karena ini Bang Gula bertanya tentang masalah hukum. Hukum Iya. di Islam itu memakai bahasa Arab. Tidak pakai mungkin bahasa Yunani. Bahasa Indonesia saja. Agak lain. Ntar kita gila ngomong pakai bahasa Indonesia, mana ada dalilnya? Kita kan ini pakai Al-Quran. Al-Quran kita membacanya dapat ganjaran, satu persatu hurufnya dapat ganjaran. Maka kami orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ketika kami membacakan Quran, maka kami bacakan Qurannya. Gitu loh. Nanti terjemahannya kita artikan abangku. Gitu loh. Di situ kalimatnya fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah orang-orang yang kamu sukai 2, 3, 4. Itu perintahnya. Ya kan di Al-Qur'an. Tapi ada kelanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir tidak sanggup untuk berlaku adil, maka cukup 1 kata Allah. Gitu abangku. Nah abangku, ketika ada oknum muslim mau dia mengatasnamakan dirinya seorang ulama, ustadz, kiai, kalau dia tidak mengikuti syarat dan rukun yang ada di Al-Quran dan Sunnah, maka jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya abangku. Oke? Karena ketika ada perintah nikah itu di situ ada konsekuensinya, ada syarat dan rukunnya. Bahkan kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak mampu untuk berlaku adil, khawatir tidak bisa untuk berlaku adil, jadi kalimatnya fa in khiftum. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, fawahidatan, maka kawinilah seorang saja. Bahkan di ayat surat An-Nisa ayat 129 pun dilanjutkan, wa a'udzubillah walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya. Gitu. Ya. Nah, di sini Bang Gula apa yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Itu kan ajaran saya nggak bisa bilang salah ya. Tadi saya mencoba untuk ini saja bertanya, tapi itu kan ajaran abang, jadi saya juga tidak bisa menyalahkan. Oh iya, ajaran kami itu solusi ya Bangku di Islam. Andaikan kita itu menyukai seorang wanita, maka jangan anggap wanita itu seperti piala bergilir. Dicobain habis itu ditinggalkan, dicobain habis itu ditinggalkan. Di sini ada aturannya. Ketika kamu menyukai seorang wanita, maka nikahi. Muliakan dia, hargai dia. Gitu. Oke, itu kan apa namanya? Itu kan yang disampaikan itu kan dari sudut pandang Islam dan Al-Qur'an kan. Jadi saya mau tanya pertanyaan yang kedua, Bang. Ya tadi udah kedua nih, kedua lagi, keduanya sampai koma apa berapa nih? Kedua lagi. Oh, berarti ketiga. Ya cemana, ntar habis ketiga lagi. Cemana ini? Enggak apa-apa sih. Ya kan tadi kan saya baru bertanya 1. Tadi bertanya pertama masalah nikah, ketemu nanti Oke, poligami. berarti ini ketiga ya.
Ya terserah, mau tanya selagi masih bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya PR nanti nanya ustadz-ustadz yang lain. Oke. Jadi begini abang Ustadz. Jangan pakai begini dari tadi, saya udah begini, kita ini udah begini dari tadi, jangan pakai begini lagi. Nah, kan berdasarkan pengajaran Al-Quran dan juga di pengajaran Islam itu kan, nanti ketika setelah mati itu kan udah mendapatkan 72 bidadari. Nah, setelah itu naik di surga ya, di surga. Nanti istri abang itu kalau udah meninggal juga nanti ke sana, nanti di mana istri abang itu? Nanti maksudnya yang 72 bidadari itu sama abang, nanti istri abang di mana posisinya nanti abang? Udah. Apakah jadi bidadari kepala atau jadi dayang-dayang atau apa gimana itu? Sudah. Itu pertanyaannya itu ya. Udah Atau abangku. Gimana? Iya. Nggak apa-apa, silahkan mau ditambahkan lagi sampai puas. Nanti giliran saya Atau jelaskan maksudnya dipotong. nanti istri maksudnya ini pertanyaan ya, ini kita bukan ngeledek Iya, tapi ini nggak apa-apa, pertanyaan. nggak apa-apa. Kan bertanyanya sama Nanti- saya kan, nggak apa-apa. Nah, istrinya nanti misalnya contohnya istrinya abang juga sudah meninggal. Nanti apakah jadi ratu bidadari atau jadi apa gitu loh di surga itu nanti? Abangku, saya akan jawab. Jannah. Kalau bahasa abangku bilang surga, itu dari kalimat Sangsekerta namanya swarga loka. Kalau neraka, naraloka. Tapi kalau kami di Islam namanya jannah. Jannah itu dari kalimat alifnya hurufnya itu abjadnya itu adalah huruf abjad, kalau kita huruf hijaiyah, jim dan nun. Jin itu sesuatu yang ada tapi tak nampak. Jin nggak nampak. Jannah ada tapi nggak nampak. Janin itu ada tapi tidak terlihat, tidak nampak, tapi ada. Di bawah jangan panas, soalnya saya sama Ustadz Hanafi. Enggak apa-apa Yang di Bang Gula. bawah. Kita diskusi di atas, nggak usah itu di bawah. Abangku kan mau bertanya, saya jelaskan Siap. dengan kosakatanya Lanjut, Bang. supaya Gaspol. abangku tahu. Nah, abangku, yang namanya abangku tentang bertanya tentang neraka. Apa itu neraka? Neraka itu dari kalimat naraloka, tempat terkena api. Itu aja. Jadi ketika ada orang marah, kita terkena marah, itulah neraka. Simple. Lalu ada kalimat begini, surga, Bang. itu syurga. Ini nanti saya jawab. Tenang dulu. Saya jawab. Yo, saya nggak tanya neraka, saya tanya Iya, bidadari. tenang dulu. Nanti saya jawab. Sabar abangku, supaya abang ngerti tentang kosakata bahasa itu. Kalau di Islam itu ada namanya jannah. Paham? Ya. Jannah itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat, tidak nampak, tapi yakin kita ada. Makanya orang beriman itu beriman kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi, dengan yang gaib. Ya. Maka ingat abangku, kenapa kita harus berpikir itu nanti? Jannah itu nanti, nar itu nanti. Kalau bahasa abangku tadi surga, itu kan nanti surga. Neraka itu juga nanti. Esensi daripada surga itu adalah ridhonya Allah. Kalau dapat ridho Allah ya udah dapat surga. Sedangkan nar itu juga nanti. Tapi esensinya neraka itu adalah syukhtullah, bencinya Allah, murkanya Allah. Itu syukhtullah. Lalu pertanyaannya, ngapain mikirin jannah dan nar, surga dan neraka yang itu nanti? Kenapa nggak berpikir Allah tuh udah ada? Kenapa kita nggak mencari ridhonya Allah? Terus bertanya nanti gimana di surga, nanti gimana? Bu, yang kita ini yang waras-waras aja, ngapain mikirin yang nanti? Kenapa nggak mikirin hari ini saya udah ngopi belum? Hari ini saya udah ada makanan belum? Nggak usah mikirin yang besok. Ngapain mikirin yang besok? Terlalu jauh. Justru abangku yang berpikirnya terlalu jauh, mikirin nanti istri ini sama siapa, entar gimana. Nggak usah mikirin yang nanti ya bangku. Pertanyaan saya belum dijawab, Ustadz. Jawab dulu itu dulu. Nanti lama. Ya, karena nanti saya jadi jawab buyeng. dengan Bible-nya, di Bible malah 100 abangku. Enggak, maksudnya jawab dulu pertanyaanku yang tadi. Bang Gula. Tadi kan dijawab sama Ustadz Hanafi, tapi Enggak, itu jawabannya kan ini tidak yang sempurna dijelaskan karena kamu motong-motong. Bisa Enggak. ndak dijawab Ustadz Hanafi secara utuh, habis itu kamu
tanggapi. Enggak Baru gini, pertanyaan Bang Gula izin. Ustadz Hanafi baru jalan 1 meter, kamu sudah hentikan. ya karena tidak sesuai dengan apa namanya pertanyaan saya masalahnya Bang. Maksudnya Kalau gitu Bang Gula tidak yang jawab. tapi Iya, kalau gitu Bang Gula yang bertanya, Bang Gula yang jawab sendiri, silakan. enggak maksudnya bukan tidak sesuai tapi Iya makanya dengar dulu jawabannya baru ditanggapi. terlalu panjang. Aku nanti Iya memang seperti itu jawabannya. Memang seperti jawabannya. Bang Gula, Makanya nikmati aja dulu. Mana ada orang bertanya jawabannya untuk penjelasannya yang hampir sama pertanyaan, nggak mungkin. Pasti Oke, jawaban lanjut, penerangan itu lebih Abang, panjang lanjut. daripada pertanyaan, abangku. Oke, lanjut dulu, lanjut. Gitu. Jadi kalau kecuali pertanyaannya ya atau tidak jawabannya, itu simpel. Tapi abangku tuh bertanya sesuatu yang perlu dijelaskan. Maka penjelasan itu tidak akan mungkin sama narasinya dengan bertanya, abangku. Ini kalau mau belajar, abangku pernah sekolah. Oke? Ya, abangku. Jadi kayak gitu. Jadi saya menjelaskan gini, abangku. Segala sesuatu tentang mengenai masalah nanti bidadari dapat sekian, mau dapat berapapun jumlahnya, udah nggak usah pusing mikirin itu, abangku. Ya. Ngapain mikirin surga dan neraka itu nanti, mau dapat bidadari, tidak dapat bidadari, apapun itu penerangan-penerangan yang ada di hadis, kita sami'na wa ata'na, kita mengimani. Cuman masalahnya, apakah nanti istrinya itu posisinya nanti adalah dengan bidadari itu sebagai dayang-dayang? Ya, Wallahu ta'ala alam, karena kita kan belum sampai di posisi itu, abangku. Ngapain kita pusing dengan menerangkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan kita belum mengalaminya, abangku. Kenapa kita nggak sibuk mencari keridhaan Tuhan? Ya, sama kayak abangku. Ntar sebulan nih mau begini, 2 bulan, ntar 2 jam lagi saya begini, 3 jam lagi begini. Pun toh kita belum sampai itu. Kan jadi kita ruwet sendiri, pusing sendiri, abangku. Apalagi mikirin sampai ke surga, ke neraka. Boro-boro lu mikirin surga neraka, jangan-jangan lu udah dirujak di alam barzah, di alam kubur. Oke, abangku. Ya. Seperti itu, abangku. Oke? Silahkan, abangku. Oke, berarti maksudnya kalau saya bisa memahami penjelasannya, tapi biasa kan yang dikeluarkan di dalam pengajaran Islam itu kan 72 bidadari sampai ada yang membom bunuh diri, itu kan punya paham yang begitu. Kemudian Tapi kan saya nggak begitu pemahamannya. Abangku tanya sama yang bom bunuh diri, kan saya nggak bom bunuh diri, jadi bukan saya yang harus ditanya sama abangku. Jangan bilang bom bunuh, nggak boleh, itu nanti kena report ini komalnya, abangku. Oh iya, oke, maaf. Sorry. Kan bukan saya. Oh iya. Jadi jangan Nah, tanya ke maksudnya, saya. Aku beberapa di Komal, mungkin ini penjelasan yang agak berbeda dari Bang Hanafi ini. Soalnya aku di Komal-Komal yang apologet dari Islam ini kan ada beberapa, termasuk di blokir permanen dan termasuk saya pernah sama Bang Ustadz Juma juga begitu kan, dikeluarkan dengan pengajaran itu kan. Makanya saya kan akhirnya juga ikut menganalisa bahwa jadi makanya saya tanyakan, ternyata penjelasannya Bang Hanafi ini berbeda. Gitu loh. Ya karena saya nggak mau menjelaskan sesuatu yang saya belum ngalamin, abangku. Macam mana saya belum pernah ke Bandung, terus saya jelasin tentang Bandung. Nah, saya belum pernah ke alam barzah, belum pernah ke alam mahsyar, bahkan belum pernah ke surga. Terus saya harus menjelaskan sesuatu di surga. Jangan-jangan saya sama Bang Gula ada di neraka, kita lagi berantem. Jadi yang betul yang mana, maksudnya supaya aku bisa tahu bahwa ternyata yang betul, saya bilang abangku. ke teman-teman saya yang lain, saya bilang bukan itu ajaran mereka, nggak gitu loh. Gitu, yang Bang. betul, abangku, caranya kita mencari kebenaran sesuai dengan dalil akli dan nakli tentang Tuhan. Jangan mikirin surga sama neraka itu nanti. Yang benar adalah mikirin sekarang detik ini, yang harus kita cari tahu
Siapakah Tuhan sesungguhnya secara dalil akli dan nakli? Ya, tapi kan masalahnya dari teman-teman ini Bang Hanafi yang mungkin tidak sepemikiran dengan mereka, mereka Saya selalu sepemikiran, itu. saya sepemikiran dengan mereka, dengan Bang Zuma, dengan teman apologet yang lain. berarti Cuman sama saya dong. tidak mau menjelaskan sesuatu yang belum pernah saya singgah di sana. Gimana saya menjelaskan tentang Bandung kalau saya nggak pernah ke Bandung, abangku? Nah, Gimana terus saya kenapa- menjelaskan surga secara saya nggak pernah ke surga? Hah? Berarti abang belum pernah ke surga, Bang Zuma udah pernah ke surga dan yang Ya. lain-lain udah pernah ya. Ya jangan-jangan mereka sudah pernah bersama Roh Kudus di sana bersama Bapa di Tuhan sana. Duduk di sebelah kiri, kan itu sebelah kanan. Ya saya nggak tahu abangku kalau nanti Aduh. masalah surga dan neraka. Ngapain kita Nah. mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi? Cara terbaik Bang Gula. Pertama, ayo mencari sesuatu yang sekarang. Pertama, yang kesehatan kita bertambah baik dari hari ke hari. Terus rezeki kita nih, ekonomi kita bertambah. Terus yang paling penting, pencarian jati diri Tuhan sesungguhnya makin menambahkan akal dan juga kita ini benar-benar nyaman. Manis itu menurut ulama dijelaskan itu adalah sesuatu yang membuat akal kita itu nyaman. Berarti Iman, Islam, berarti iman. Ustadz Hanafi ini memang Ustadz yang saya pikir ini Ustadz yang benar begini ya. Maksudnya Hah? yang berbeda ini. Nggak ada yang berbeda, Islam semua sama. Yang beda cuma menurut Bang Gula. Iya, betul Abang. Karena Masing-masing punya selera berbeda-beda, Bang Gula. ini bukan masalah selera, Bang. Ini kan Yang masalah Abang sebutkan tadi itu guru saya semua. Baca mana? Saya muridnya beda sama guru-guru saya. Iya. Abang ini kalau menjelaskan ya mungkin masih bisa masuk real ya kalau yang mau dibilang karena memang belum pernah ke surga, tapi kalau yang lain udah pernah ke surga kali kayaknya itu mereka itu. Makanya jangan saya dipaksa untuk menjelaskan sesuatu yang saya belum pernah ada di sana. Nah, itu baru betul. Iya, macam mana saya mau dapat surga yang posisi ada 72 bidadari? Secara saya di sini bidadari di sini banyak jauhin saya. Di dunia aja yang bahkan bidadari malah dapat hostnya, yang dapat saya pun tidak dapat ini. Nah, itu baru betul itu. Iya, hostnya yang dapat bidadari saya pun tak dapat itu. Abangku nggak percaya Bang Gula itu, Yuda. Gua kepret juga si Gula ini, nggak ngerti Gula ini. Gua kepret lo Gula. Gula mana gula rote? Berarti 72 bidadari itu memang tidak ada ya, Bang ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti Abang Gula dapat maupun bidadari walaupun memang hidungnya madep ke atas semua, saya nggak tahu. Masalahnya kan saya Kristen, jadi saya nggak mungkin bertemu dengan bidadari itu. Di Kristen tuh Abang 100 yang loh. itu. Di Makanya Kristen tuh aku 100 tanya bidadarinya. Di ngadi kamu. ini. Nggak ada bidadari di Kristen, nggak ada. Udah apa gula? Tanya duluan sama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Natali, siap Bunda. Alhamdulillah sehat. Ustaz Hanafi, Kak Natali ini Kristen juga. Iya, waalaikumsalam Natali, sehat selalu Mbak Kak Natali. Jemuran udah diangkat Kak Natali. Aman Pak. Ya. Iya, saya mau nanya ya Pak, saya penasaran. Kalau Ya, misalnya karena seorang Muslim laki-laki boleh menikah oleh 4 istri, nah misalnya istrinya nggak ngasih nih Pak, wah pokoknya nggak boleh. Apakah istri ini boleh diceraikan Pak? Ya janganlah, masa iya macam mana orang udah nggak boleh istrinya diceraikan. Oh, ngadi-ngadi. Oh, berarti nggak boleh ya Pak. Jadi Bapak, misalnya Bapak seorang ustadz, terus mau menikahi orang, Bapak pasti tanya istrinya dulu ya Pak. Bunda, kakak Natali, lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya. Sampai-sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Yang kayak gini hindari.
Jadi ambisi kesenangan tidak imbang dengan kapasitasmu sehingga terlalu banyak yang harus kamu korbankan, baiknya lepaskan untuk apapun itu. Itu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan taufik hidayah, keselamatan, Bang Natali. Mana dia? Nanya begitu doang nih. Alamak Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Maryam. Cuman nanya begitu doang Kak Natali tentang ke saya. Nanti dia adu-adu kata setan api, jangan, nggak boleh poligami gitu lagi, nanti dia bakor-kor di rumah. Bidadarinya lepas satu tuh. Bingung saya itu Bang Maryam, ini teman-teman makin kemari diskusinya makin mikirin yang di alam barzah lah, di alam mahsyar lah, di surga dan neraka lah. Jangan-jangan kau mikirin sesuatu yang belum. Baiknya tanya yang sekarang. Ekonomi kamu bertambah apa tidak? Akal kamu makin nyaman apa enggak? Itu. Jelaskan apa yang terjadi saat ini, Bang Gula. Kalau kita tanya apa yang terjadi dalam keadaan surga, oh teman Kristen itu paling tahu, itu bisa menjelaskan itu. Seakan-akan sudah pernah ke sana. Susah kali ya naik di komal saya, susah teman-teman, susah. Begini, kalau di kita itu kita nggak pintar menjelaskan itu. Cuman kita kan ini hanya mengkonfirmasi kembali dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Islam. Kalau nanti di surga itu mendapatkan 72 bidadari. Nah, itu sepuasnya. Sampai saya kan tanya, waktu di roomnya blok permanen, saya tanya begini. Saya bilang, berarti semua hal, dia bilang iya. Kemudian segala, dia bilang segala kenikmatan yang ada di dunia ini ada di surganya, ada di surga. Dengar ya suara saya? Gak kedengeran kau, suaranya sinyal kau cari dulu. Tadi putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanafi, saya ada pertanyaan. Nah dulu ini belum kelar gulanya lu. Ngadi lu, gue lagi ruwet ini. Gue lagi mikirin satu dulu ini tuh. Aduh, saya naik tuh ada pertanyaan. Ini masalahnya dia gue pegang sebelah kanan, dilari ke kiri, gue pegang di depan, dilari ke belakang. Ini susah ini orang satu makhluk ini. Ini mumpung topiknya dekat sama yang tadi. Lagi. Lanjut Bang Louis. Jadi jaringan saya sudah bagus ya? Iya, dibenerin dulu Bang, gitu. Nah, di-mute dulu. Gimana Bang? Lanjut. Kalau ada panci disambung dulu, itu kabel-kabel panci itu disambung.